Pukul 11 malam. Keheningan di rumah kecil kami akhirnya tiba, tetapi keheningan itu rapuh. Kapan saja bisa pecah oleh tangisan Seno, bayiku yang baru berumur 3 bulan, atau rengekan Tita, putri kecilku yang berusia 3 tahun. Aku, Alina, terduduk di tepi sofa. Punggungku menjerit protes. Seharian ini aku menggendong Seno yang sedang kolik, sambil mengejar Tita yang sedang aktif-aktifnya berlari dan menumpahkan segala sesuatu. Kucium aroma tubuhku sendiri. Asam. Campuran antara sisa gumoh Seno di bahu dasterku, sedikit bau sabun cuci piring yang menempel di jari-jariku, dan samar-samar aroma minyak goreng yang kugunakan untuk makan malam Tita tadi. Rambutku kuikat asal dengan karet gelang. Wajahku? Jangan ditanya. Kantung mata sudah seperti rumah permanen, dan aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali memegang alat rias selain bedak bayi. Inilah hidupku. Dunia yang berputar antara popok, botol susu, dan mainan yang berserakan. Suara deru mobil di halaman depan menyentakkanku. Itu dia. Rian, suamiku. Jantungku sedikit berdebar. Harusnya aku senang, tapi belakangan ini, kedatangannya lebih sering membawa kecemasan daripada kelegaan. Pintu depan terbuka, dan Rian masuk. Dia tampak bersinar. Kemeja brandik yang dipakainya licin sempurna, rambutnya ditata rapi dengan pomade mahal, dan yang paling menusuk hidungku, aroma parfum. Bukan parfum yang biasa ia pakai. Ini aroma parfum wanita. Manis, mewah, dan sangat kuat. Aroma yang tidak mungkin berasal dari rumah ini. Dia melepas jasnya dengan gerakan angkuh, matanya langsung menilaiku dari atas ke bawah. Ada senyum sinis di bibirnya. Mas, sudah pulang? Tanyaku pelan, berusaha bangkit untuk mengambil tas kerjanya. Dia mengangkat tangan, menghentikanku. Enggak usah, katanya tajam. Nanti kemejaku ketempelan baumu. Jantungku seperti diremas. Bau apa, Mas? Ya bau rumah inilah, bentaknya. Pengap, bau susu basi, bau, sudahlah. Dia tidak lelah. Dia malah terlihat sangat berenergi, seolah baru saja memenangkan lotre. Dia duduk di sofa seberangku, menyandarkan kepalanya, dan memejamkan mata sejenak sambil tersenyum. Pestanya seru, Mas? Tanyaku lagi, mencoba terdengar normal. Aku tahu dia ada acara, penting, dengan klien. Setidaknya itu yang dia katakan. Matanya terbuka. Kali ini, tatapannya penuh gairah yang jelas bukan untukku. Dia mengeluarkan ponselnya. Seru? Ini lebih dari seru, Lin. Ini malam terbaikku, katanya. Dia menggeser layar ponselnya, lalu tanpa peringatan, menyodorkannya ke wajahku. Napasaku tercekat. Itu foto. Rian sedang merangkul pinggang seorang wanita. Wanita yang sangat cantik. Tubuhnya tinggi semampai, dibalut gaun merah ketat yang memamerkan setiap lekuk tubuhnya. Rambutnya hitam panjang, tergerai sempurna. Riasan wajahnya tanpa celah. Aku kenal wanita itu. Bella. SPG baru di showroom mobil bekas miliknya. Lihat, bisik Rian, suaranya penuh kebanggaan yang menjijikkan. Lihat wanitaku. Cantik, kan? Modis, wangi. Dia tahu cara membuat pria bangga. Semua mata tertuju padaku malam ini, Lin. Semua orang iri padaku. Aku tidak bisa berkata-kata. Lidahku keluh. Dadaku sesak seolah ada batu besar yang menimpanya. Rian menarik kembali ponselnya, menatapku dengan tatapan yang berubah dari bangga menjadi jijik. Lalu aku pulang, lanjutnya, suaranya kini dingin dan menusuk, dan aku melihatmu. Dia menunjukku dengan dagunya. Lihat dirimu. Kucel. Daster kotor. Rambut kayak sapu ijuk. Kamu tahu kamu bau apa? Aku hanya bisa menggeleng, air mata mulai menggenang di pelupuk. Kamu bau sabun cuci dan minyak goreng, desisnya. Aku mual, tahu? Mual setiap kali dekat kamu. Bagaimana bisa aku bergairah kalau istriku penampilannya seperti pembantu begini? Bra, sesuatu dalam diriku pecah. Bukan gelas, bukan piring, tapi hatiku hancur berkeping-keping. Bau sabun cuci? Tentu saja aku bau sabun cuci. Aku mencuci baju kerjamu yang wangi parfum itu. Aku mencuci puluhan popok kain Seno.
Aku mencuci baju Tita yang kena tumpahan es krim. Bau minyak goreng? Tentu saja. Karena aku memasak ayam goreng kesukaanmu dan Tita. Aku memasak 3 kali sehari agar kalian bisa makan. Kucel, kapan aku punya waktu? Kapan aku punya uang? Uang yang kau berikan padaku hanya cukup untuk makan dan beli susu. Tidak ada sisa untuk salon, untuk skincare, apalagi untuk gaun merah menyala seperti yang dipakai Bella. Aku tahu, Rian memberi Bella semua fasilitas itu. Aku pernah melihat tagihan kartu kredit yang ia sembunyikan. Tagihan dari klinik kecantikan mewah, dari butik mahal. Uang yang seharusnya untuk anak-anaknya, ia pakai untuk mendandani pelakornya. Kenapa diam? Bentak Rian lagi. Sadar diri, dong. Coba kamu dandan sedikit. Jangan cuma urus anak. Aku ini kerja keras, aku butuh pemandangan indah di rumah. Suaraku bergetar. Aku mengurus anak-anakmu, Mas. Seno baru 3 bulan. Tita 3 tahun. Mereka butuh aku setiap detik. Alasan, potongnya cepat. Bella juga kerja? Dia SPG andalanku. Tapi dia bisa tetap cantik. Tetap wangi. Kamu saja yang malas. Dia pikir aku malas. Dia pikir aku memilih untuk terlihat seperti ini. Dia pikir aku menikmati kelelahanku. Dia pikir Bella cantik karena usahanya sendiri. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa-apa tentang pengorbananku. Dan dia tidak tahu apa-apa tentang rahasiaku. Selama ini, aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Aku, Alina Larasati Handoko. Aku sengaja menanggalkan nama keluargaku agar Rian tidak merasa kecil. Agar Rian, yang showroomnya baru berkembang dan sering mengeluh soal modal, tidak merasa minder menikah dengan putri tunggal Haris Handoko, pemilik Handoko Group. Aku rela hidup sederhana, rela mencuci baju dengan tangan, rela terlihat kucel, semua agar harga diri suamiku terjaga. Tapi malam ini, harga diriku sendiri yang diinjak-injaknya. Suara tangis Seno pecah dari dalam kamar. Reaksiku instan. Aku langsung berdiri. Rian mendecakkan lidahnya. Berisik. Urus sana anakmu. Bikin pusing saja. Dia bangkit, melemparkan jasnya begitu saja ke lantai, dan melangkah angkuh menuju kamar kami. Menutup pintu dengan keras. Pergi tidur dalam aroma parfum wanita lain. Aku terdiam di ruang tamu yang temaram. Tangisan Seno semakin kencang. Hinaan Rian masih terngiang-ngiang. Bau sabun cuci dan minyak goreng bikin aku mual. Aku berjalan ke kamar anak-anak. Tangisku akhirnya pecah dalam diam saat aku mengangkat tubuh mungil Seno dari boks bayinya. Aku memeluknya erat. Tita menggeliat di kasur sebelahnya, tapi tidak terbangun. Kupandangi wajah damai Tita dan wajah mungil Seno yang mulai tenang dalam dekapanku. Mereka adalah duniaku. Dan aku sudah mengorbankan segalanya untuk mereka dan ayah mereka. Tapi malam ini, ayah mereka sudah memilih. Dia memilih wanita cantik yang wangi parfum mewah. Dia pikir aku, wanita yang bau sabun cuci ini, tidak punya pilihan lain. Dia pikir aku akan diam saja, menangis di pojokan, dan menerima nasib. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela yang gelap. Wajah lelah, daster kumal, dan air mata. Kamu salah besar, Rian, bisikku pada pantulan itu. Aku tidak akan bersaing dengan SPGMU. Aku tidak perlu bersaing. Karena permainan ini sudah selesai. Malam itu, aku tidak tidur. Aku tidak menangis lagi. Aku menyusui Seno sambil membuka ponselku. Bukan untuk melihat media sosial. Aku memesan 3 tiket kereta api kelas eksekutif untuk besok pagi. Dan aku mengirim 1 pesan singkat ke nomor yang sudah lama tidak kutelepon. Ayah, ini Alina. Aku butuh bantuan. Aku mau pulang. Matahari pagi menembus celah gorden tipis, rasanya seperti menusuk mataku yang perih karena tidak tidur semalaman. Pukul 6 pagi. Suara tangis Seno kembali terdengar, membangunkan Tita. Rutinitasku dimulai. Aku bergerak seperti robot. Mengganti popok Seno, membuatkan susu untuk Tita, lalu memandikan mereka berdua bergantian. Tubuhku lelah, tapi hatiku mati rasa. Pukul 7, Rian keluar dari kamar. Wajahnya segar,
Sisa-sisa aroma parfum Bella yang samar masih menempel di tubuhnya, bercampur dengan aroma sabun mandi mahal miliknya. Dia menatapku, yang sedang menyuapi tita bubur instan sambil menggendong Seno yang rewel. Masih pakai baju itu, cibirnya. Kamu nggak mandi? Pantesan rumah ini bau. Aku tidak menjawab. Tidak ada lagi energi untuk berdebat. Dia merapikan dasinya di depan cermin kecil di ruang tamu. Hari ini aku ada meeting penting lagi. Mungkin pulang malam. Dia melirik ke arahku. Jangan telepon-telepon. Aku sibuk mengurus bisnis. Sibuk mengurus Bella, maksudnya. Dia mengambil dompet dan kunci mobilnya. Sebelum pergi, dia melempar beberapa lembar uang 50 ribuan ke atas meja. 3 lembar. 150 ribu. Itu buat makan hari ini. Cukup-cukupin. Jangan boros, katanya, lalu pergi begitu saja. Tanpa menoleh. Tanpa mencium kening anak-anaknya. 150 ribu. Untuk makan 3 orang dan membeli popok. Dia pikir aku bisa hidup dengan apa? Tangisku sudah kering. Yang tersisa kini hanyalah tekad yang membara, sekeras baja. Setelah memastikan pintu depan terkunci, aku bergerak cepat. Aku tidak punya banyak waktu. Tiket keretaku berangkat pukul 10 pagi. Aku membuka lemari. Isinya hanya daster-daster pudar dan beberapa kaos oblong. Tidak ada yang berharga. Aku mengambil satu tas ransel besar, ransel yang dulu kupakai backpacking saat kuliah, sebelum aku bertemu Rian. Aku memasukkan semua baju Seno dan Tita. Mainan Tita yang paling ia sukai, selimut Seno, popok, susu formula, botol, dan perlengkapan bayi lainnya. Untukku, aku hanya mengambil satu set pakaian ganti, pakaian dalam, dan dokumen-dokumen penting, KTP, akta lahir anak-anak, buku nikah, dan ijazah S1-ku. Aku tidak membawa satu helai pun pakaian yang dibelikan Rian. Aku tidak membawa perhiasan mas kawin. Aku tidak membawa apa-apa yang mengingatkanku padanya. Aku memandangi pantulanku sekali lagi di cermin. Wanita kucel dengan kantung mata hitam. Lalu, mataku tertuju pada cincin kawin di jari manisku. Cincin emas putih sederhana yang dulu ia pasangkan dengan janji setia sehidup semati. Janji yang kini terasa seperti lelucon pahit. Dengan gerakan mantap, aku menarik cincin itu dari jariku. Aku berjalan ke meja makan. Ke tempat 3 lembar uang 50 ribuan itu tergeletak. Aku meletakkan cincin kawinku tepat di atas uang itu. Biarlah dia ambil kembali. Cincin ini, dan uang recehannya ini, tidak sebanding dengan harga diriku yang sudah dia robek-robek. Aku memesan taksi online. Perjuangan belum berakhir. Membawa Tita yang berusia 3 tahun, menggendong Seno yang berumur 3 bulan di baby carrier depan, sambil menyeret satu ransel besar dan satu tas perlengkapan bayi ke lantai bawah adalah neraka kecil. Tapi aku berhasil. Di dalam taksi, Tita berceloteh riang. Kita mau kemana, Bunda? Ke taman, ya? Aku membelai rambutnya. Kita mau ke rumah Eyang, sayang. Ke rumah Bunda dulu. Asik, serunya. Aku tersenyum tipis. Setidaknya, Tita senang. Perjalanan ke stasiun terasa panjang. Pikiranku berkecamuk. Benarkah keputusanku ini? Apakah aku sanggup membesarkan 2 anak sendirian? Lalu, wajah Rian yang tersenyum bangga memamerkan foto Bella terlintas. Hinaan soal bau sabun cuci dan minyak goreng itu kembali terdengar. Ya, keputusanku sudah benar. Lebih baik aku berjuang sendirian daripada mati perlahan dalam rumah tangga yang beracun. Kami tiba di stasiun. Kereta eksekutif itu terasa seperti dunia lain. Dingin, bersih, dan nyaman. Sangat berbeda dengan rumah kami yang pengap. Begitu duduk di kursi yang empuk, Seno langsung tertidur pulas. Tita sibuk melihat pemandangan dari jendela. Dan aku, Alina, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, akhirnya bisa bernapas. Aku menangis dalam diam. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kelegaan. Perjalanan 5 jam terasa singkat. Saat kereta tiba di stasiun Gambir, jantungku berdebar. Aku sudah melihatnya dari kejauhan. Sosok tinggi tegap berjas, berdiri di samping pintu kedatangan. Bukan ayah. Itu Pak Bima, sopir pribadi keluargaku. Begitu melihatku, Pak Bima langsung berlari kecil.
Wajahnya yang biasa tenang tampak sedikit panik. Nona Alina, sapanya, langsung mengambil alih ransel besar dari tanganku. Ya Tuhan, Nona. Tuan dan Nyonya sudah menunggu di rumah. Dia membimbingku menuju parkiran VVIP. Sebuah sedan hitam mewah yang mengkilap sudah menunggu. Pintu terbuka. Perjalanan dari stasiun ke rumah orang tuaku di kawasan Menteng adalah perjalanan kembali ke dunia yang telah lama kutinggalkan. Dunia yang sengaja kulupakan demi Rian. Mobil memasuki gerbang tinggi yang dijaga satpam. Halaman rumah yang luasnya seperti lapangan bola mini terhampar. Rumah masa kecilku. Megah, klasik, dan terawat. Pintu utama terbuka bahkan sebelum mobil berhenti sempurna. Ibuku, Ranti Handoko, berlari kecil menuruni tangga teras. Penampilannya masih sama. Elegan dengan setelan rumah dari sutra, rambut disanggul modern, dan riasan tipis yang sempurna. Wajah cantiknya pias penuh kekhawatiran. Alina, sayang, ya kan? Ibuku langsung memelukku erat, mengabaikan penampilanku yang kumal dan bau asam. Dia melihat ke arah Tita dan Seno. Cucuku, ayo, nak, masuk. Para asisten rumah tangga berbaris rapi, langsung mengambil alih Tita, Seno, dan tas-tasku. BI, siapkan kamar Alina. Mandikan Tita. Suruh Sus bawa Seno ke kamar bayi. Cepat, perintah ibuku. Lalu, aku melihatnya. Ayahku, Haris Handoko. Dia berdiri di ambang pintu besar, tubuhnya masih tegap di usia senjanya. Tatapannya tajam, menilaiku dari atas ke bawah. Dia tidak berkata apa-apa. Aku berjalan pelan ke arahnya. Ayah? Ayah membuka lengannya lebar-lebar. Saat itulah pertahananku runtuh. Aku memeluk ayah dan menangis sejadi-jadinya. Aku menangis untuk 3 tahun pengorbananku. Aku menangis untuk bayi yang harus kurus sendirian. Aku menangis untuk hinaan suamiku. Dia jahat, ya? Rian jahat. Isakku. Ayah memelukku erat. Tangannya yang besar dan kokoh mengelus punggungku. Kamu sudah di rumah, nak, bisiknya. Suaranya berat dan menenangkan. Kamu aman sekarang. Tidak ada lagi yang boleh menyakitimu. Malam itu, setelah mandi air hangat, mandi terlama dan ternyaman dalam 3 tahun, memakai piyama sutra bersih milikku yang masih tersimpan rapi, dan memastikan anak-anakku tidur nyenyak di kamar yang sejuk dengan pengasuh yang berjaga, aku duduk bersama ayah dan ibu di ruang kerja ayah yang megah. Aku menceritakan semuanya. Tanpa ada yang ditutupi. Tentang showroom Rian yang sebenarnya tidak seberapa. Tentang aku yang menyembunyikan identitasku. Tentang hinaannya tadi malam. Tentang foto Bella. Tentang uang 150.000 dan cincin kawin yang kutinggalkan. Wajah ayah mengeras. Rahangnya mengetat menahan amarah. Ibuku sesekali menyeka air matanya. Pria tidak tahu diuntung, geram ayahku. Dia berani menghina putri seorang Haris Handoko? Dia pikir dia siapa? Sudahlah, ya, kataku pelan. Aku tidak mau membalasnya. Aku hanya mau memulai hidup baru. Aku mau bekerja di perusahaan ayah. Aku bisa, kan? Ayah menatapku. Tatapan tajamnya kini melembut, berubah menjadi tatapan bangga. Bisa? Ayah tertawa kecil. Alina, kamu lulusan terbaik dari universitasmu. Kamu menolak tawaran kerja di luar negeri demi menikah dengan pria itu. Tentu saja kamu bisa. Ayah berdiri, berjalan ke jendelanya yang besar, menatap gemerlap lampu Jakarta. Besok, kamu istirahat. Lusa, kamu mulai. Posisi marketing director di anak perusahaan kita yang baru sedang kosong. Itu posisimu. Marketing director. Jantungku berdebar. Ayah berbalik menatapku. Lupakan pria itu. Lupakan Alina yang kucel. Saatnya kamu kembali, nak. Selamat datang kembali, Alina Larasati Handoko. 1 bulan telah berlalu. 1 bulan adalah waktu yang singkat, namun bagi Alina, rasanya seperti ia telah terlahir kembali dalam kehidupan yang sama sekali berbeda. Dunia yang berbau susu basi, minyak goreng, dan deterjen terasa seperti mimpi buruk dari masa lalu yang jauh. Kini, dunianya beraroma green tea dan bergamot dari diffuser di kamar tidurnya yang luas. Pagi ini, pukul 7,
Alina berdiri di depan cermin walk-in closet miliknya. Pantulan yang menatapnya kembali bukan lagi Alina yang kucel dengan daster pudar. Wanita di cermin itu memiliki potongan rambut bob sebahu yang tajam, diwarnai coklat tembaga yang berkilau sehat. Kulit wajahnya yang dulu kusam dan dihiasi kantung mata, kini cerah, kenyal, dan terawat. Sentuhan make-up tipis, concealer, maskara, dan lipstik berwarna nude peach menegaskan fitur wajahnya yang memang sudah cantik dari sananya. Ia mengenakan blus sutra berwarna ivory dan celana kulot bahan berwarna navy blue, dipadukan dengan blazer senada. Di pergelangan tangannya, melingkar jam tangan tipis yang elegan. Sepatu stiletto setinggi 7 cm sudah menunggu di dekat pintu. Ini bukan lagi Alina istri Rian. Ini adalah Alina Larasati Handoko, Marketing Director Handoko Group. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Minggu pertama adalah yang tersulit. Bukan secara fisik, tapi mental. Ibunya, Ranti, mengambil alih komando. Pertama, kata ibunya tegas pada hari ketiga kepulangan Alina, kita buang semua sisa-sisa pria itu dari dirimu. Ranti membawa Alina ke salon paling eksklusif di Jakarta. Rambutnya yang kering dan bercabang dipotong, dirawat. Tubuhnya menjalani serangkaian spa dan lulur. Wajahnya ditangani oleh dermatolog terbaik. Ini bukan untuk membalas dendam, Alina, kata ibunya sambil memegang tangan Alina saat mereka menjalani treambat. Ini untuk mengambil kembali dirimu. Kamu meminjamkan tubuh dan jiwamu untuk pria yang salah. Sekarang, ambil kembali. Selagi Alina dibangun kembali, Tita dan Seno berada dalam penanganan terbaik. Ayahnya memastikan mereka mendapatkan pengasuh profesional bersertifikat. Tita, yang dulu hanya bermain di teras sempit, kini berlarian di taman belakang yang luas, berenang di kolam renang, dan memiliki guru les privat pertamanya. Seno, yang dulu sering kolik, kini jauh lebih tenang, dirawat oleh 2 nani yang bergantian menjaganya siang dan malam. Awalnya, Alina merasa bersalah. Apa aku ibu yang jahat, Bu? Meninggalkan mereka diurus orang lain. Ibunya menggeleng. Ibu yang lelah dan sakit hati tidak akan bisa membesarkan anak yang bahagia. Sekarang, kamu bisa memberi mereka versi terbaik dari dirimu. Versi yang utuh. Itu yang mereka butuhkan. Di minggu kedua, Alina mulai bekerja. Kantor Handoko Group adalah gedung pencakar langit dengan kaca biru yang mendominasi cakrawala. Ruangan Alina di lantai 30 memiliki pemandangan kota yang menakjubkan. Hari pertama, ia gugup setengah mati. 3 tahun lebih ia absen dari dunia korporat. Ayah, apa aku bisa? Tanyanya ragu pada Haris Handoko di ruang rapat utama. Ayahnya menatapnya lekat. Perusahaan ini tidak butuh Alina putri ayah. Perusahaan ini butuh Alina Larasati Handoko, lulusan terbaik dengan IPK 3,95 yang presentasi skripsinya dulu membuat 3 perusahaan multinasional menawarimu pekerjaan di hari yang sama. Jangan buktikan pada ayah. Buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak salah memilih meninggalkan semua tawaran itu demi dia. Ucapan ayahnya menampar sekaligus membakarnya. Dan Alina pun bekerja. Ia bekerja seperti orang kesetanan. Otaknya yang cemerlang, yang selama ini hanya dipakai untuk menghitung anggaran susu dan popok, kini kembali berputar tajam. Ia menganalisis data pasar, merombak strategi branding yang stagnan, dan memimpin rapat dengan kepercayaan diri yang tumbuh setiap harinya. Rekan-rekan kerjanya, yang awalnya mengira ia hanya putri bos, yang ditempatkan di posisi basah, kini menatapnya dengan hormat. Alina adalah pemimpin alami. Tegas, cerdas, tapi empatik. Dia tahu rasanya berada di bawah, jadi dia tidak pernah menginjak siapapun. 1 bulan berlalu. Alina sudah memegang kendali penuh atas departemennya. Dan selama 1 bulan itu pula, Rian tidak bisa dihubungi. Bukan, lebih tepatnya, Alina yang memblokir nomor Rian. Ia mengganti nomornya dengan nomor baru yang terdaftar sebagai nomor perusahaan. Ia tidak ingin diganggu. Namun, ia tahu, Rian pasti mencarinya. Mungkin ke rumah kontrakan teman-temannya dulu, atau ke rumah kerabat jauhnya. Rian tidak akan pernah berpikir, bahkan dalam mimpi terliarnya, untuk mencarinya di sebuah mensyah di Menteng. Malam itu, setelah presentasi besar yang sukses di depan investor, Alina sedang dalam perjalanan pulang.
Pak Bima menyetir sedan mewahnya dengan tenang membelah kemacetan Jakarta. Ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Biasanya, ia akan mengabaikannya. Tapi instingnya berkata lain. Ia mengangkatnya. Halo? Hening sejenak. Lalu terdengar suara yang sangat ia kenali. Bukan suara Rian. Mbak Alina, ya? Suara perempuan. Terdengar ketus dan centil. Jantung Alina berdebar. Ya, ini siapa? Ini Bella. Pacarnya Mas Rian. Napas Alina tercekat. Pacarnya. Bukan lagi selingkuhan. Wanita itu sudah mendeklarasikan statusnya. Ada perlu apa? Tanya Alina. Suaranya ia buat sedatar dan sedingin mungkin. Mas Rian nyariin Mbak. Katanya Mbak bawa kabur anak-anaknya. Mbak di mana, sih? Nggak kasihan apa sama suami? Showroom jadi berantakan, Mas Rian jadi nggak fokus kerja gara-gara Mbak pergi nggak bilang-bilang. Omel Bella di seberang sana. Alina tertawa. Tawa kecil yang sinis dan dingin. Pacar, kata Alina. Jadi kamu telepon aku pakai status, pacarnya? Bukan SPG-nya lagi. Bella terdengar kaget. Maksud Mbak apa? Pokoknya, Mbak pulang. Mas Rian marah-marah terus. Nih, aku yang pusing. Oh, kamu pusing, balas Alina. Kasihan sekali. Kukira kamu cuma bisa tampil cantik dan wangi. Ternyata kamu juga harus jadi tameng kemarahan suamiku, ya? Jaga ya mulut Mbak. Dengar, Bella, potong Alina, suaranya kini berubah tajam seperti pisau. Aku tidak punya urusan denganmu. Bilang pada Mas Rian MU itu, kalau dia mau bicara padaku, suruh dia hubungi pengacaraku. Aku akan kirimkan kartu namanya. Pengacara? Maksud Mbak cerai? Suara Bella kini terdengar panik. Ini di luar skenarionya. Mungkin dia pikir Alina hanya istri bodoh yang ngambek dan akan kembali mengemis. Aku sedang sibuk. Aku tidak punya waktu untuk bersaing memperebutkan pria yang sama dengan SPG showroomnya sendiri. Itu di bawah kelasku, kata Alina. Klik. Alina menutup teleponnya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Langsung pulang, Non? Tanya Pak Bima, melirik dari spion tengah. Alina mengambil napas dalam-dalam. Wajahnya kembali tenang. Ia sudah menangis untuk pria itu. Ia tidak akan membuang air matanya lagi. Tidak, Pak Bima, katanya. Kita mampir ke toko mainan terbesar di Plaza Indonesia. Tita kemarin bilang dia mau istana boneka yang baru. Malam itu, Rian pasti sedang mengamuk di showroom kecilnya. Bella pasti sedang ketakutan. Sementara Alina, ia sedang tertawa di lantai marmer yang dingin, bermain istana boneka baru bersama Tita, dan menciumi aroma bedak bayi Seno yang wangi. Metamorfosisnya telah selesai. Kini, saatnya untuk menutup buku lama. Di showroom, Rian Jaya Motor, suasana jauh dari kata jaya. Pendingin ruangan bekerja keras melawan panasnya siang, tapi udara di dalam tetap terasa pengap dan tegang. Hanya ada 3 mobil bekas yang dipajang, salah satunya bahkan belum dicuci bersih. Rian membanting ponselnya ke atas meja kerjanya yang terbuat dari partisi aluminium murahan. Brengsek, nomornya tidak aktif, geramnya. Wajahnya memerah, bukan hanya karena marah, tapi juga karena egonya yang terluka. Bella, yang sedang asyik memoles kukunya dengan cat merah menyala, tersentak kaget. Mas, apaan sih? Bikin kaget aja, rengeknya. Perempuan itu. Alina, bentak Rian. Berani-beraninya dia mematikan telepon. Sudah 1 bulan dia pergi, dia pikir ini lelucon? Ya ampun, Mas. Kan aku udah bilang, kata Bella, berjalan menghampiri Rian dan mulai memijat bahunya dengan gerakan malas. Kemarin aku telepon dia, dianya sombong banget. Katanya suruh hubungi pengacara. Hahaha, pengacara. Mau bayar pakai apa dia? Down? Rian tertawa sinis, tapi matanya tidak. Dia pasti ngambet. Paling-paling numpang di rumah saudaranya yang di kampung. Dia pikir aku bakal jemput? Nggak akan. Betul itu, Mas. Bella memutar tubuhnya dan duduk di pangkuan Rian, melingkarkan lengannya di leher pria itu. Ngapain sih mikirin perempuan kucel kayak gitu? Kan ada aku, yang cantik, yang wangi, bisiknya seduktif.
Rian menatap Bella. Cantik, memang. Tubuhnya sintal. Tapi, anehnya, bayangan Alina yang menatapnya dengan dingin di telepon kemarin, seperti yang diceritakan Bella, justru membuatnya lebih penasaran. Ada sesuatu yang berbeda. Mas, rengek Bella lagi, membuyarkan lamunannya. Lihat deh, tasku yang kemarin itu udah keluar model barunya. Temenku SPG di showroom sebelah udah pakai. Beliin, ya? Ya? Biar aku makin semangat bantu Mas jualan di sini. Rian mendengus. Penjualan bulan ini anjlok. Sejak Alina pergi, tidak ada yang mengurus keuangannya dengan benar. Dia terlalu sibuk, bersenang-senang, hingga lupa membayar beberapa tagihan. Tapi egonya tidak memperbolehkan dia terlihat lemah di depan Bella. Gampang itu, katanya angkuh. Malam ini kita makan di rooftop hotel paling mahal. Habis itu kita beli tas yang kamu mau. Asik, Mas Rian emang paling the best, pekik Bella, mencium pipi Rian. Rian tersenyum puas. Biar saja, biar Alina tahu rasa. Dia pasti akan kembali, mengemis, meminta maaf. Mana bisa wanita kucel seperti dia bertahan hidup tanpa dirinya? Rian yakin, Alina akan pulang paling lama minggu depan, kehabisan uang untuk membeli susu. Sementara Rian sedang memimpikan kepulangan Alina, wanita yang dibayangkannya sedang duduk di sebuah ruangan yang nilainya mungkin melebihi seluruh aset Rian Jaya Motor. Kantor firma hukum, Handoko, Ibrahim Rekan, menempati 3 lantai teratas di salah satu gedung paling prestisius di Jakarta. Ruangan Pak Ibrahim, pengacara senior keluarga Handoko, didominasi oleh kayu mahoni gelap dan rak buku yang menjulang hingga ke langit-langit. Alina duduk tegak di seberang meja. Penampilannya hari ini sempurna. Ia mengenakan dress kerja selutut berwarna burgundi yang memeluk tubuhnya pas, riasannya flawless, dan aura kekuasaan menguar dari dirinya. Di atas meja mahoni yang mengkilap, terbentang beberapa lembar dokumen. Semua sudah siap, Nona Alina, kata Pak Ibrahim, seorang pria bijak berusia 60-an dengan kacamata berbingkai emas. Surat gugatan cerai, dengan tuntutan hak asuh anak penuh jatuh ke tangan Anda. Alina mengangguk. Bagus. Kami sudah melampirkan bukti-bukti yang kuat. Rekening kartu kredit atas nama suami Anda yang digunakan untuk Nona Bella, foto-foto dari pesta malam itu, tim kami berhasil mendapatkannya dari event organizer acara, dan kesaksian dari beberapa tetangga mengenai penelantaran emosional, jelas Pak Ibrahim. Saya tidak mau sepeser pun hartanya, Pak, kata Alina tegas, suaranya dingin dan stabil. Saya tidak mau showroom itu. Saya tidak mau rumah kontrakan itu. Saya hanya mau hak asuh Tita dan Seno. Dan saya mau proses ini selesai. Pak Ibrahim menatap kliennya dengan kekaguman. Anda sangat tegar, Nona. Baiklah. Mengenai harta, kami akan cantumkan bahwa Anda melepaskan semua tuntutan harta Gonogini. Ini akan membuat posisi tawar dia semakin lemah. Alina mengambil pulpen mahal yang disodorkan Pak Ibrahim. Tangannya tidak gemetar sedikit pun. Dengan satu tarikan napas, ia membubuhkan tanda tangannya di atas meterai. Tanda tangan yang tegas dan penuh keyakinan. Tanda tangan yang secara resmi mengakhiri 3 tahun penderitaan dan kebodohannya. Selesai, kata Alina, menutup pulpen itu. Tim kami akan mengirimkan surat panggilan ini secara resmi ke alamat Rian Jaya Motor, besok, kata Pak Ibrahim. Alina menggeleng pelan. Tidak perlu, Pak. Pak Ibrahim mengangkat alisnya. Maksud Anda? Alina berdiri. Ia berjalan ke jendela kaca besar, menatap lalu lintas Jakarta yang sibuk jauh di bawah sana. Untuk surat yang satu ini, katanya pelan, saya ingin mengantarkannya sendiri. Nona, itu tidak biasa. Dan mungkin berbahaya. Emosi suami Anda bisa. Saya tahu, potong Alina. Tapi dia perlu melihat saya. Dia perlu melihat siapa yang dia hina dengan bau sabun cuci dan minyak goreng. Ada jeda sejenak. Alina berbalik, senyum tipis, senyum pertama yang penuh percaya diri, tersungging di bibirnya. Saya hanya perlu satu hal lagi dari ayah. Malam itu, Rian dan Bella tertawa-tawa di restoran mewah. Bella memamerkan tas barunya di Instagram Story. Rian meminum wine termahal, menggesek kartu kredit yang limitnya sudah hampir habis,
Demi sebuah pembuktian semu. Lihat, Bella, kata Rian, sedikit mabuk. Hidupku jauh lebih baik tanpa dia. Dia itu pembawa sial. Bella hanya tertawa dan bersulang. Mereka tidak tahu bahwa di garasi sebuah mensyah di Menteng, sebuah mobil sedang disiapkan. Bukan mobil biasa. Bukan sedan hitam yang biasa dipakai Alina. Itu adalah sebuah prototipe SUV sport terbaru dari divisi otomotif Handoko Group. Mobil yang bahkan belum diluncurkan secara resmi, dengan warna merah menyala, Scarlet Red, yang membutakan mata. Mobil yang harganya bisa membeli 3 showroom seperti milik Rian. Besok adalah harinya. Alina sudah menyiapkan pakaiannya. Sepasang stiletto paling tajam sudah ia pilih. Dan amplop coklat berisi surat gugatan itu, kini tergeletak rapi di meja riasnya. Ini pukul 11 siang. Panas Jakarta memanggang aspal di depan, Rian Jaya Motor. Di dalam showroom yang ber-AC namun terasa sumpek, Rian sedang bersandar di kursinya, kakinya di atas meja. Penjualan stagnan. Sudah 3 hari tidak ada satu mobil pun yang laku. Bella, di seberangnya, sedang sibuk dengan ponselnya. Dia mengenakan rok mini ketat dan atasan crop top yang lebih cocok untuk ke klub malam daripada bekerja. Mas, bosen, rengek Bella, mengibaskan rambutnya. AC-nya kurang dingin, deh. Panas. Kapan kita pasang AC baru? Sabar, dong, Yang, sahut Rian malas. Pikirannya bercabang. Sebagian memikirkan utang kartu kredit yang membengkak, sebagian lagi memikirkan kemana perginya Alina. Rasa kesal karena ditinggalkan kini mulai bercampur dengan rasa tidak nyaman. Tanpa Alina, administrasi showroomnya berantakan. Sabar, sabar terus. Nanti malam kita jadikan ke restoran yang di Sky Lounge itu. Aku udah booking, loh. Aku mau pamer ke teman-temanku, kata Bella lagi. Hah, iya, gampang. Rurungmu. Getaran rendah dan suara mesin yang dalam tiba-tiba memotong pembicaraan mereka. Itu bukan suara city car bekas. Itu suara mesin yang buas. Rian menurunkan kakinya dari meja. Suara apa itu? Mereka berdua menoleh ke jendela depan. Sebuah mobil. Tapi itu bukan mobil biasa. Sebuah SUV sport yang sangat besar, dengan desain futuristik yang agresif, meluncur mulus ke halaman parkir mereka yang retak-retak. Warnanya merah menyala, Scarlet Red, begitu mentereng hingga membuat mobil-mobil bekas di sebelahnya terlihat seperti rongsokan. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu masuk. Wah, desis Bella, matanya berbinar. Mobil siapa itu, Mas? Keren banget. Keluaran terbaru, ya? Kok aku belum pernah lihat di majalah? Rian tidak menjawab. Jantungnya berdebar. Dia tahu mobil. Dia penjual mobil. Dan dia sama sekali tidak mengenali merek atau model itu. Itu terlihat seperti prototipe yang harganya miliaran. Siapa yang mau datang ke showroom mobil bekasnya dengan mobil seperti itu? Pintu di sisi pengemudi terbuka. Gerakannya pelan, seperti adegan dalam film. Yang pertama keluar adalah sepatu. Stiletto hitam runcing yang berkilat. Lalu kaki jenjang yang dibalut celana panjang palazzo berwarna putih gading. Seorang wanita melangkah keluar dari mobil itu. Dia mengenakan setelan pantsuit putih gading yang sempurna, dengan inner kamisol sutra berwarna hitam. Rambut bob coklat tembaganya tertiup angin pelan. Kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya, menambah kesan misterius dan angkuh. Bella ternganga. Siapa itu? Cantik banget. Kayak model. Wanita itu berjalan santai menuju pintu showroom. Setiap langkahnya penuh percaya diri. Rian masih terdiam, otaknya mencoba memproses. Ada sesuatu yang familiar dari cara berjalan itu. Tapi tidak mungkin. Wanita yang ia kenal bungkuk karena menggendong bayi, bukan tegap seperti seorang ratu. Klik-klak. Klik-klak. Suara sepatu mahal itu terdengar nyaring di lantai keramik murah showroom saat wanita itu mendorong pintu kaca. Dia berhenti di tengah ruangan. AC yang tadi dirasa panas oleh Bella, kini terasa membekukan. Perlahan, wanita itu melepas kacamata hitamnya. Napas Rian tercekat di tenggorokan. Bella menutup mulutnya dengan kedua tangan. Itu Alina. Tapi ini bukan Alina yang mereka kenal. Ini bukan wanita kucel berbau minyak goreng. Ini adalah Dewi.
Wajahnya tirus, kulitnya bersinar, riasannya sempurna, dan matanya menatap mereka dengan tatapan dingin yang belum pernah Rian lihat seumur hidupnya. "Ah, Alina?" Suara Rian keluar seperti bisikan. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia pasti bermimpi. "Kak, kamu ngapain di sini? Ini mobil, kamu dapat uang dari mana?" Bella, yang awalnya terpesona, kini wajahnya dipenuhi rasa iri dan kaget. "Oh, udah berani kamu, ya? Kesini mau apa? Mau minta maaf sama Mas Rian? Mau minta uang?" Serangnya, mencoba mengambil kembali kendali. Alina bahkan tidak menoleh ke arah Bella. Tatapannya terkunci pada Rian. Lalu, dengan gerakan yang sangat pelan, Alina mengalihkan pandangannya ke Bella. Dia menilainya dari ujung rambut yang dicat pirang, turun ke rok mininya, lalu ke sepatunya yang berhak tebal. Tatapannya datar, menilai, dan memvonis. Lalu, Alina kembali menatap Rian. "Aku kesini," suara Alina terdengar jelas, tenang, dan berwibawa. Sangat berbeda dari suara pelan dan ragu-ragu yang biasa Rian dengar. "Hanya untuk mengantarkan ini." Alina melangkah ke meja Rian. Dari tas tangannya yang berlogo desainer ternama, yang bahkan Rian tidak mampu membelikan Bella, dia mengeluarkan sebuah amplop coklat besar. Dia meletakkannya di atas meja, tepat di depan Rian. "Apa ini?" tanya Rian, tangannya gemetar. "Surat gugatan cerai," jawab Alina. Dunia Rian seakan runtuh. "Apa? Cerai? Kamu gila, Lin. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir bisa hidup tanpa aku?" Rian berdiri, suaranya meninggi, mencoba terdengar marah tapi yang keluar hanyalah kepanikan. "Cuma karena kamu dandan begini? Kamu pasti jual diri, kan? Buat dapat mobil itu." Wajah Alina tidak berubah. Dia justru tersenyum. Senyum tipis yang menakutkan. Rian, katanya, nadanya seperti guru yang memarahi murid bodoh. "Kamu pikir aku kesini untuk berdebat denganmu?" Dia melirik Bella, yang kini mencengkeram lengan Rian dengan ekspresi bingung dan takut. "Dan kamu," kata Alina pada Bella, akhirnya sudi mengakuinya. "Kamu pikir aku mau bersaing denganmu?" "Jaga mulut kamu, ya," pekik Bella. "Dengar," kata Alina, memotong tajam. "Aku tidak mau bersaing dengan SPG showroom. Tak ada gunanya." Wajah Bella memucat. "SPG?" Status itu dihantamkan kembali ke wajahnya. Alina kembali menatap Rian, tatapannya kini berubah menjadi kasihan. "Lebih baik aku tidak memiliki suami, daripada aku makan hati mengurus suami yang sibuk memamerkan kecantikan pelakornya. Pernikahan kita selesai." Rian limbung. Dia menatap Alina, dari rambut indahnya, wajah cantiknya, pakaian mahalnya, lalu ke mobil di luar. Wanita ini, wanita yang dia sebut, bikin mual, kini terlihat seperti wanita paling didambakan di seluruh kota. Dan wanita ini baru saja mencampakkannya. "Alina, tunggu, anak-anak." "Tidak." "Seno." Rian mencoba menggunakan senjata terakhirnya. Alina berhenti di ambang pintu, tapi tidak berbalik. "Pengacaraku yang akan menghubungimu soal itu," katanya dingin. Dia memakai kembali kacamata hitamnya. "Satu ular," katanya, sedikit menolehkan kepalanya. "Silahkan nikmati kebahagiaan kalian." Alina berjalan keluar, masuk ke dalam SUV merah menyala itu. Mesinnya kembali menderu, lalu mobil itu melesat pergi, meninggalkan kepulan debu tipis dan dua orang yang membatu di dalam showroom yang pengap. Rian menatap amplop coklat di mejanya. Tangannya gemetar hebat. "Mas, maksudnya dia beneran ninggalin kita?" Suara Bella bergetar, kepercayaan dirinya luntur total. Rian tidak menjawab. Dia ambruk kembali ke kursinya. Dia tidak peduli soal Bella. Dia tidak peduli soal cerai. Pikirannya hanya dipenuhi satu hal. Secantik itu. Kenapa dia bisa secantik itu? Dan, siapa dia sebenarnya? Kan balas dendam. Ini adalah penutupan. Kepergian Alina dalam kemewahan yang membutakan itu meninggalkan keheningan yang memekakkan telinga di dalam Rian Jaya Motor. AC yang tadi terasa panas kini seolah meniupkan udara beku. Bella adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Tapi kepercayaan dirinya telah retak. "Mas,
Mobil tadi itu sewaan, kan? Tanyanya, suaranya bergetar. Dia mencari penegasan, mencari kebohongan apapun untuk membuatnya merasa lebih baik. Dia pasti cuma gertak sambal, Mas. Nggak mungkin dia punya uang. Baju kayak gitu, pasti KW. Rian tidak bergerak. Matanya masih terpaku pada pintu kaca tempat Alina menghilang. Bayangan itu, kaki jenjang yang melangkah keluar dari mobil miliaran, tatapan dingin di balik kacamata mahal, senyum sinis yang meremehkan, berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Bau sabun cuci dan minyak goreng. Kata-kata hinaannya sendiri kini kembali menampar wajahnya. Wanita yang ia sebut, bikin mual, itu baru saja muncul laksana seorang dewi, dan dewi itu baru saja melemparkan surat cerai ke wajahnya. Mas, kamu dengar aku nggak, sih? Rengek Bella, mengguncang lengan Rian. Dia itu cuma... Diam. Bentakan Rian begitu keras hingga membuat Bella terlonjak mundur. Ini adalah pertama kalinya Rian membentaknya. Selama ini, Rian selalu memujanya. Mas, kok kamu? Rian berbalik, matanya merah. Tapi bukan karena tangis. Karena amarah, malu, dan obsesi yang baru lahir. Kamu lihat dia tadi? Desis Rian, menunjuk ke pintu. Dan sekarang lihat kamu. Bella ternganga. Maksud kamu apa, Mas? Dia benar, kata Rian, suaranya parau. Kamu cuma SPG. Kamu lihat pakaianmu? Murahan. Kamu pikir aku bangga bawa kamu ke pesta? Aku cuma butuh mainan. Hinaan ini 1000 kali lebih sakit daripada tamparan. Bella, yang selama ini merasa di atas angin, kini merasakan tanah di bawah kakinya longsor. Mas Rian, kamu jahat. Setelah semua yang aku kasih, aku nemenin kamu, Kamu nemenin aku apa morotin aku, hah? Rian menyapu meja kerjanya, membanting tumpukan brosur. Tas, restoran mahal, liburan, uangku habis buat kamu. Buat dandanin kamu yang gak ada apa-apanya dibanding dia. Dia menunjuk amplop coklat di meja. Dia, istriku, yang aku hina-hina. Ternyata dia, Rian kehabisan kata-kata. Dia tidak tahu Alina itu siapa, tapi dia tahu satu hal. Dia telah membuang berlian demi sebuah batu kali. Mas, kamu nggak bisa gini. Kamu udah janji mau nikahin aku, jerit Bella, kini panik. Pria ini adalah tambang emasnya. Nikah? Rian tertawa histeris. Buka matamu, Bella. Aku nggak akan cerai. Aku mau Alina kembali. Wanita tadi, dia istriku. Aku mau dia kembali. Wajah Bella pucat pasi. Nggak mungkin, Mas. Dia udah gugat kamu. Pergi kamu dari sini, desis Rian, tatapannya membeku. Apa? Rian menunjuk ke pintu. Bawa semua barang-barang murahmu itu. Kamu dipecat. Jangan pernah injak showroom ini lagi. Rian, kamu nggak bisa pecat aku. Kamu? Pergi atau aku seret kamu. Bella tersentak ngeri melihat tatapan mata Rian yang liar. Pria yang memujanya kini menatapnya seperti sampah. Dengan air mata amarah dan malu, Bella menyambar tasnya dan berlari keluar dari showroom itu. Dia hancur. Ditinggalkan. Dan parahnya, dia ditinggalkan demi wanita kucel yang sudah ia anggap kalah. Di dalam showroom, Rian sendirian. Dia ambruk di kursinya. Dia membuka amplop coklat itu. Surat gugatan. Dia tidak peduli soal tuntutan. Matanya tertuju pada nama pengacara, firma hukum Handoko, Ibrahim Arekan. Handoko? Gumamnya. Kenapa nama itu terasa kenal? Dia meremas kertas itu. Obsesinya membara. Dia tidak akan melepaskan Alina. Bukan karena cinta, tapi karena ego. Karena harga diri. Wanita secantik dan sekuat itu adalah miliknya. Dia harus merebutnya kembali, dengan cara apapun. Sementara itu, di lantai 30 Handoko Tower, Alina baru saja menyelesaikan rapat Dewan Direksi. Presentasinya mengenai strategi pemasaran digital untuk peluncuran produk baru mereka di Asia Tenggara berjalan mulus. Data yang ia sajikan akurat, visinya jelas, dan cara bicaranya memukau. Setelah rapat bubar,
para direktur lain mengerumuninya. Luar biasa, Alina. Analisismu tajam, puji Pak Wijaya, Direktur Keuangan. Terima kasih, Pak. Seorang pria yang lebih muda, Aditya, Direktur Operasional yang terkenal tampan dan brilian, masih berdiri di sampingnya. Alina, presentasi tadi benar-benar membuka mata, katanya, suaranya hangat. Saya tidak tahu kalau Anda juga ahli di bidang supply chain. Alina tersenyum profesional. Saya hanya menyampaikan data yang ada, Pak Aditya. Jangan panggil, Pak. Panggil saja Adit, katanya sambil tersenyum. Saya dengar, Anda baru kembali aktif setelah beberapa tahun vakum. Benar-benar comeback yang mengagumkan. Mata Aditya menatapnya dengan kekaguman yang tak terselubung. Ini bukan tatapan pria hidung belang. Ini adalah tatapan pria cerdas yang menemukan tandingannya. Saya hanya melakukan yang terbaik, jawab Alina. Kalau begitu, kata Aditya, sebagai rekan kerja baru yang sama-sama brilian, bagaimana kalau kita makan siang bersama besok? Ada bistro baru di dekat sini. Kita bisa bertukar pikiran lebih lanjut. Alina tahu ini bukan sekadar ajakan makan siang biasa. Ini adalah awal. Sesuai ramalan di premisnya, orang-orang mulai datang. Dia menatap Aditya. Tampan, mapan, sopan. Sebuah dunia yang berbeda dari Rian. Terima kasih atas undangannya, Adit, jawab Alina lembut. Saya akan periksa jadwal saya dengan sekretaris saya. Prioritas saya saat ini memang pekerjaan dan tentu saja anak-anak saya. Dia sengaja menyebut anak-anak. Menegaskan statusnya, sekaligus batasannya. Aditya mengangguk mengerti. Tentu saja. Kabari saya. Saat Alina berjalan kembali ke ruangannya, dia merasa ringan. Konfrontasi di showroom tadi menguras emosinya, tapi kini semuanya terasa lepas. Dia telah menutup satu pintu busuk. Dan di hadapannya, puluhan pintu baru mulai terbuka. Pintu kesuksesan, pintu karir, dan mungkin pintu cinta yang baru. Di sisi lain kota, Rian, mantan suaminya, sedang menghancurkan sisa-sisa barang Bella, berteriak frustrasi. Dan di sebuah apartemen sempit, Bella menangis. Tapi tangisnya perlahan berubah menjadi amarah dendam. Alina, ini semua gara-gara kamu, desisnya. Kamu rebut Rian dari aku. Aku nggak akan biarin kamu bahagia. Lihat saja. Hari-hari berlalu. Di Rian Jaya Motor, tumpukan surat tagihan kini lebih tinggi daripada tumpukan brosur. Showroom yang dulu setidaknya rapi, kini kotor dan berdebu. Rian tidak lagi peduli. Dia duduk di meja kerjanya, penampilannya kini ironis. Dia tidak mandi berhari-hari. Rambutnya yang dulu rapi dengan pomade kini lepek dan berminyak. Dia mengenakan kaos oblong pudar yang sama dengan yang dipakainya 3 hari lalu. Dia kini beraroma asam keringat dan keputusasaan. Dia beraroma persis seperti apa yang dulu ia hina. Ponselnya terus-menerus bergetar. Telepon dari bank, dari leasing, dari penagih utang. Dia mengabaikan semuanya. Matanya terpaku pada satu hal, layar laptopnya. Sejak hari konfrontasi itu, dia tidak bisa tidur. Dia terobsesi. Dia mencari Alina di media sosial, tapi tidak menemukan apa-apa. Akun lama Alina sudah tidak aktif. Lalu dia teringat sesuatu. Nama di surat gugatan itu. Handoko, Ibrahim Arekan. Dengan tangan gemetar, dia mengetik nama itu di Google. Yang muncul adalah sebuah firma hukum raksasa, tapi bukan itu yang menarik perhatiannya. Di daftar klien utama mereka, tercantum nama Handoko Group. Jantung Rian berdebar kencang. Dia membuka tab baru. Dia mengetik Handoko Group. Puluhan artikel berita bisnis muncul. Foto-foto gedung pencakar langit. Berita tentang ekspansi multinasional. Dan di sana, di foto jajaran Dewan Direksi, sebuah wajah yang sangat ia kenal. Haris Handoko. Pria yang dulu datang ke pernikahannya dengan setelan jas sederhana dan memberinya selamat dengan senyum ramah. Pria yang dia pikir hanyalah pensiunan pegawai biasa. Presiden Direktur CEO Handoko Group, baca Rian dengan suara parau. Tangannya menggigil hebat. Dia terus menggulir. Artikel tentang gala dinner perusahaan. Dan di sana, foto itu membuat napasnya berhenti. Alina,
mengenakan gaun malam berwarna zamrud, berdiri di samping Haris Handoko. Rambutnya disanggul elegan, berlian berkilau di lehernya. Keterangan foto itu berbunyi, Haris Handoko didampingi putri tunggalnya, Alina Larasati Handoko, yang baru saja menjabat sebagai marketing director. Putri tunggal, marketing director, Alina Larasati Handoko. Seluruh darah di wajah Rian seakan surut. Tidak mungkin. Dia ingat, Alina tidak pernah mau membicarakan keluarganya. Dia selalu bilang, ayahku orang biasa, Mas. Nggak usah dibahas. Dia ingat Alina yang rela hidup di kontrakan sempit. Alina yang mencuci bajunya dengan tangan. Alina yang menawar harga sayur di pasar. Semua itu bohong? Tidak. Bukan bohong. Itu semua adalah pengorbanan. Pengorbanan yang dia lakukan agar Rian, suaminya, si pemilik showroom kecil, tidak merasa minder. Alina telah merendahkan dirinya, menyembunyikan status miliardernya, hanya demi menjaga harga diri Rian. Dan apa yang Rian lakukan? Dia menghinanya. Dia menyebutnya kucel. Dia membandingkannya dengan SPG. Dia menyakitinya dengan cara paling kejam. Bodoh. Rian mengaum, menyapu laptopnya hingga jatuh ke lantai. Dia tidak hanya kehilangan istri. Dia telah membuang tiket lotre paling berharga di alam semesta. Obsesinya kini berubah. Bukan lagi sekadar ingin memiliki wanita cantik. Ini adalah kepanikan. Dia harus mendapatkan Alina kembali. Alina adalah satu-satunya sekoci penyelamat dari kapal bangkrut yang sedang ia tumpangi. Dia ingat Bella. Dasar wanita sialan. Ini semua gara-gara dia, umpatnya. Semua uangnya habis untuk tas, liburan, dan makan malam mewah wanita itu. Rian meraih ponselnya. Dia harus bicara dengan Alina. Sekarang. Di lobi Handoko Tower yang megah, Alina baru saja menyelesaikan makan siang yang menyenangkan dengan Aditya. Mereka membicarakan strategi pemasaran, dan tanpa sadar, obrolan beralih ke hobi dan film. Aditya adalah pria yang cerdas dan sopan. Untuk pertama kalinya, Alina merasa normal. Terima kasih untuk makan siangnya, Adit, kata Alina sambil tersenyum saat mereka berjalan menuju lift. Sama-sama, Alina. Kapan-kapan kita? Alin. Sebuah teriakan melengking memotong ucapan Aditya. Dari balik pilar marmer, sesosok wanita berlari ke arah mereka. Penampilannya kacau. Rambutnya acak-acakan, riasannya luntur bekas air mata, dan pakaiannya kusut. Itu Bella. Petugas keamanan langsung bergerak, tapi Bella lebih cepat. Dia menerjang ke depan Alina. Ini semua gara-gara kamu, jerit Bella, wajahnya penuh kebencian. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Datang-datang kayak ratu, terus hancurin semuanya. Alina mundur selangkah, Aditya secara refleks berdiri di antara mereka. Kamu rebut Mas Rian dari aku. Dia pecat aku. Dia usir aku. Aku nggak punya apa-apa lagi. Ini semua gara-gara kamu, pelakor sombong. Seluruh lobi terdiam. Semua mata memandang mereka. Alina menatap Bella. Wajahnya tenang, tapi matanya sedingin es Arktik. Maaf, Anda siapa? Tanya Alina. Pertanyaan itu lebih menampar daripada hinaan apapun. Jangan pura-pura lupa, bangsat, maki Bella. Aku akan hancurin kamu. Aku akan buat hidupmu nggak tenang. Awas kamu, ya? Aku akan... Anda mengancam saya, potong Alina, suaranya kini rendah dan berbahaya. Iya, kenapa? Kamu takut? Alina tersenyum tipis. Petugas, panggilnya ke arah satpam yang sudah mengepung Bella. Wanita ini baru saja melontarkan ancaman di depan puluhan saksi. Saya mau Anda menahannya. Wajah Bella pucat. Tahan? Aku cuma... Anda mengganggu ketertiban umum. Anda melakukan pencemaran nama baik. Dan Anda mengancam seorang direktur Handoko Group di properti milik Handoko Group. Alina melangkah maju, tatapannya menusuk Bella. Dengar? Bisik Alina agar hanya Bella yang dengar. Aku sudah memperingatkanmu. Kamu yang memilih untuk tidak mendengarkan. Rian memecatmu? Itu urusannya. Kamu ditinggalkan? Itu masalahmu. Sekali lagi kamu tunjukkan wajahmu di depanku, atau berani mendekati anak-anakku.
Alina berhenti sejenak, membiarkan ancamannya menggantung. Kamu tidak akan hanya berurusan dengan polisi. Kamu akan berurusan dengan seluruh tim hukum ayahku. Dan mereka, Alina tersenyum, jauh lebih kejam daripadaku. Bella gemetar. Ketakutan kini mengalahkan amarahnya. Dia menatap Alina, lalu Aditya, lalu para satpam. Dia salah besar. Ini bukan wanita kucel yang bisa dia injak-injak. Ini adalah singa betina yang baru saja ia usik. Tolong jangan, Mbak. Saya cuma emosi. Cicit Bella, keberaniannya lenyap. Bawa dia keluar, perintah Alina pada petugas keamanan. Bella tidak melawan saat lengannya dipegang. Dia diseret keluar lobi sambil menangis terseduh-seduh. Hina, sendirian, dan kini benar-benar kalah. Alina merapikan blazernya. Dia berbalik ke Aditya, yang menatapnya dengan campuran kaget dan kagum. Maaf untuk keributannya, kata Alina profesional. Tidak masalah, kata Aditya. Kamu menanganinya dengan baik. Dia, mantan SPG suamimu. Alina mengangguk. Masa lalu yang sedang dibersihkan. Kalau begitu, saya permisi dulu. Alina melangkah ke lift VVIP, meninggalkan Aditya yang semakin terpesona oleh kekuatan wanita itu. Di dalam lift yang membawanya naik, ponsel perusahaan Alina berdering. Nomor baru yang tidak terdaftar. Entah bagaimana Rian mendapatkannya. Dia mengangkatnya. Halo? Hening sejenak. Lalu terdengar suara isak tangis yang dibuat-buat. Alina? Sam? Ini Mas? Rian? Alina memutar matanya. Alina, maafin Mas. Sumpah, Mas nggak tahu. Mas baru tahu kamu putri Pak Haris Handoko. Ah, jadi itu. Mas salah besar, Lin. Mas Filaf. Si Bella itu, dia itu iblis, Lin. Dia yang racunin pikiran Mas. Dia yang morotin Mas. Tapi Mas udah usir dia. Mas pecat dia. Demi kamu, sayang. Lalu, tanya Alina datar. Kita kembali, ya, Lin? Ya, Mas janji Mas akan berubah. Kita mulai dari awal. Showroom ini, kita bisa besarkan bareng. Dengan bantuan ayahmu. Maksud Mas, dengan kerja keras kita berdua. Alina tertawa. Tawa dingin tanpa humor. Rian, katanya. Kamu tidak kangen aku. Kamu kangen uang ayahku. Kamu tidak cinta aku. Kamu terobsesi dengan penampilanku yang baru. Dan kamu tidak mau kembali. Kamu hanya mau naik kelas. Enggak, Lin. Sumpah, enggak gitu. Mas cinta kamu. Selalu. Benarkah? Kalau begitu, kamu pasti ingat kata-katamu, balas Alina, suaranya kini setajam pisau. Kamu bilang aku bau sabun cuci dan minyak goreng. Kamu bilang penampilanku bikin kamu mual. Rian di seberang sana terdiam 1000 bahasa. Dengar baik-baik, Rian, lanjut Alina. Aku tidak akan pernah kembali ke pria yang baru bisa menghargaiku setelah dia tahu siapa ayahku. Urus perceraian kita. Pengacaraku akan mengirimkan jadwal sidang. Jangan pernah hubungi aku lagi. Jika kamu memaksa, aku akan mengajukan restraining order. Klik. Alina menutup teleponnya, memblokir nomor itu. Di showroom yang pengap, Rian menatap ponselnya dengan nanar. Telepon dari Ban kembali berdering. Kali ini, dia tahu, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. 1 bulan setelah panggilan telepon terakhir itu, nasib telah menentukan jalannya. Palu takdir tidak menunggu lama untuk jatuh. Di Rian Jaya Motor, kata Jaya, kini menjadi lelucon paling pahit. Showroom itu gelap. Listrik sudah diputus 3 hari lalu karena tunggakan. Rian duduk di dalam kegelapan yang pengap, sendirian. Penampilannya kini 180 derajat berbeda dari pria necis yang memamerkan Bella di pesta. Rambutnya lepek berminyak. Janggut tipis tumbuh tidak terurus di dagunya. Kaos yang ia kenakan adalah kaos yang sama dengan yang ia pakai 2 hari lalu. Bau asam keringat dan ketakutan menguar dari tubuhnya. Ironisnya, dia kini berbau persis seperti seseorang yang tidak punya waktu atau uang untuk mengurus diri sendiri. Di luar, terdengar suara deru mesin truk besar. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Pintu rolling door digedor dengan keras. Permisi, Pak Rian.
Kami dari perusahaan Lea Sing. Jantung Rian melompat ke tenggorokannya. Dia bersembunyi di bawah meja, seperti tikus. Tapi pintu itu didobrak paksa. Beberapa pria berbadan tegap masuk, membawa surat perintah penarikan. Pak Rian, 3 unit mobil di dalam ini kami tarik. Tunggakan Anda sudah lewat 3 bulan, kata pemimpin mereka dengan suara tegas. Jangan. Rian merangkak keluar. Tolong, beri saya waktu. Seminggu lagi. Saya akan dapat uang. Pria itu menatap Rian dengan iba. Waktu Anda sudah habis, Pak. Mobil-mobil ini bahkan bukan milik Anda. Hanya konsinyasi yang cicilannya tidak pernah Anda bayar. Rian mencoba menghalangi. Saya akan telepon istri saya. Rian? Istri Anda yang mana, Pak? Cibir salah satu pria itu, yang sepertinya sudah tahu gosipnya. Yang Anda usir? Mereka mendorong Rian ke samping. Dalam waktu 15 menit, 3 mobil bekas yang menjadi satu-satunya aset showroom itu diderek keluar. Showroom itu kini resmi kosong melompong. Seakan belum cukup, sekelompok orang lain datang. Kali ini, dari Ban. Mereka membawa papan pengumuman besar. Sesuai surat sita jaminan, bangunan ini resmi disita oleh Ban. Mereka memaku papan itu di depan showroom. Barang-barang Anda, Pak? Tanya petugas Ban. Rian, dengan tatapan kosong, hanya mengambil dompetnya yang tipis dan kunci motor metiknya yang butut, satu-satunya kendaraan yang tersisa atas namanya. Dia diusir keluar ke jalanan yang panas. Dia berdiri di trotoar, menatap papan, dijual sitaan Ban, yang terpasang di tempat yang dulu menjadi kerajaan kecilnya. Kerajaan yang ia bangun dengan sedikit modal, lalu ia hancurkan sendiri dengan kesombongan, perselingkuhan, dan kebodohannya. Semua uangnya habis untuk Bella. Untuk tas mahal, liburan mewah, makan malam di rooftop yang tidak bisa ia bayar. Dia bangkrut. Benar-benar bangkrut. Di sisi lain kota, di sebuah warung makan sederhana di terminal bus, seorang wanita sedang menunduk dalam-dalam. Itu Bella. Rambut pirangnya yang dulu indah kini kusam, dengan akar hitam yang terlihat jelas. Wajahnya, yang dulu dirawat di klinik kecantikan mahal, kini kembali kusam dan berjerawat kecil karena stres. Tas branded palsu di sampingnya sudah terkelupas. Dia dipecat. Ditinggalkan Rian. Uang simpanannya habis untuk membayar sewa apartemen yang kini sudah mengusirnya. Dia benar-benar sendirian. Ancaman Alina di lobi Handoko Tower membuatnya sadar, dia tidak bisa melawan. Dia kalah telat. Dia sedang mengaduk es tehnya saat matanya tak sengaja melihat layar televisi kecil yang tergantung di sudut warung. Sebuah acara infotainment pagi. Dan penghargaan, Inspiring Woman of Year, tahun ini jatuh kepada Alina Larasati Handoko. Bella membeku. Di layar TV, Alina berjalan ke atas panggung. Dia mengenakan gaun biru malam yang anggun. Dia tersenyum, menerima piala. Dia cantik, berwibawa, dan dihormati. Seorang ibu 2 anak yang juga menjabat sebagai direktur pemasaran Handoko Group ini berhasil. Suara TV itu tenggelam oleh suara tangis Bella yang tertahan. Dia menangis bukan karena Rian. Dia menangis karena nasibnya. Dia, yang dulu merasa menang karena menjadi SPG cantik, kini tidak punya apa-apa. Sementara wanita yang ia hina sebagai pembantu kucel, kini dipuja di televisi nasional. Sementara itu, di sebuah taman pribadi yang luas di belakang Menschaft Handoko, suasananya jauh dari hiruk-pikuk kebangkrutan atau penyesalan. Hari itu hari Minggu. Alina sedang duduk di atas tikar piknik, mengenakan dress katun putih sederhana. Rambutnya diikat ekor kuda. Dia tidak memakai riasan tebal, hanya pelembab dan lipstik tipis. Dan dia tidak pernah terlihat secantik ini. Tita, yang kini semakin cerewet, berlarian mengejar seekor anjing Golden Retriever milik ayahnya. Seno, yang sudah bisa merangkak, tertawa-tawa di atas tikar, mencoba meraih mainan kerincingan. Alina memeluk Seno, mencium aroma bedak bayi dari lehernya. Wangi ini, wangi surga. Sidang perceraiannya sudah selesai minggu lalu. Selesai dalam 1 kali sidang. Rian tidak hadir. Dia tidak menuntut apa-apa. Dia tidak berani. Hak asuh Tita dan Seno jatuh sepenuhnya ke tangan Alina, tanpa syarat. Ibunya datang,
membawa sepiring buah potong. Aditya menelepon lagi tadi, goda Ranti, ibunya. Alina tersipu. Ibu? Dia pria yang baik, Alina. Sopan, pintar, dan sepertinya dia tulus menyukaimu. Dan ayahmu sudah memeriksa latar belakangnya. Bersih, kata ibunya sambil tersenyum. Aku belum siap, Bu. Fokusku sekarang hanya Tita dan Seno. Dan pekerjaanku. Ibu tahu. Ibu hanya bilang, jangan tutup hatimu selamanya hanya karena satu pria bodoh, kata Ranti bijak. Alina tersenyum. Dia memandang kedua anaknya yang tertawa di bawah sinar matahari pagi. Dia menghirup udara segar. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Aditya. Selamat atas penghargaannya tadi malam. Kamu pantas mendapatkannya. Kapan-kapan, boleh aku ajak Tita dan Seno main ke kebun binatang? Alina tersenyum. Kali ini, senyumnya tulus dan hangat. Dia teringat hinaan Rian. Bau sabun cuci dan minyak goreng. Bikin aku mual. Alina menatap kedua anaknya. Mengurus mereka memang membuatnya berkeringat. Mengurus mereka adalah pekerjaan terberat di dunia. Tapi bau keringat sebagai seorang ibu, bau bedak bayi, bau sisa biskuit di tangan Tita, itu adalah aroma terbaik di dunia. Rian mual karenanya? Itu masalah Rian. Kini, Alina menikmati kesuksesannya. Karirnya menanjak. Anak-anaknya tumbuh sehat dan bahagia. Dan banyak pria baik yang kini mengantri untuk mencintainya. Dia tidak perlu balas dendam. Takdir sudah melakukannya untuknya. 2 tahun berlalu. Waktu telah menyembuhkan luka yang paling dalam, mengubahnya dari robekan yang menganga menjadi bekas luka tipis yang mengingatkan pada kekuatan, bukan lagi pada rasa sakit. Di sebuah rumah bergaya modern minimalis yang luas di kawasan elit Jakarta Selatan, rumah yang dibeli Alina dengan hasil jerih payahnya sendiri, suara tawa anak-anak terdengar di taman belakang. Tita, kini berusia 5 tahun, berlari lincah, rambut ikalnya diikat 2. Dia sedang bermain kejar-kejaran dengan seorang pria tinggi yang tertawa sama kerasnya. Seno, yang sudah berumur 2 tahun lebih, bertepuk tangan dari atas selimut piknik, giginya yang mungil terlihat jelas saat ia tertawa. Pria itu, Aditya, menangkap Tita dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Kena, Om Adit menang. Culang, Om Adit larinya keceng. Protes Tita, tapi tawanya tidak berhenti. Dari teras yang teduh, Alina memperhatikan mereka. Hatinya penuh. Dia mengenakan maxi dress katun yang nyaman, rambutnya dibiarkan tergerai, dan wajahnya hanya dipoles pelembab dan lip tint. Dia sedang memegang secangkir teh jasmin hangat. 2 tahun. Dalam 2 tahun, Alina telah naik jabatan menjadi Vice President of Marketing Handoko Group. Dia adalah salah satu eksekutif perempuan termuda dan paling dihormati di industri ini. Penghargaan, Inspiring Woman of the Year, 2 tahun lalu hanyalah permulaan. Hubungannya dengan Aditya berkembang perlahan, penuh hormat, dan didasari oleh kekaguman timbal balik. Aditya tidak pernah terintimidasi oleh kesuksesan Alina, dia justru merayakannya. Dia juga tidak mencoba menggantikan posisi ayah bagi Tita dan Seno, melainkan hadir sebagai sosok Om Adit yang konsisten, penyayang, dan bisa diandalkan. Anak-anak memujanya. Dan Alina, dia akhirnya belajar untuk percaya lagi. Bunda, Bunda, lihat, Om Adit beliin Tita buku baru. Tita berlari ke arahnya, memamerkan buku cerita bergambar. Wah, bagus sekali, sayang, kata Alina, mencium puncak kepala putrinya. Aditya menyusul, menggendong Seno di pinggulnya. Anak-anak ini energinya tidak habis-habis, katanya sambil tersenyum, menyerahkan Seno ke pelukan Alina. Alina mencium pipi gembul Seno. Aroma bedak bayi, sedikit sisa biskuit, dan sinar matahari. Ini adalah aroma favoritnya. Jauh lebih harum dari parfum mahal manapun di dunia. Terima kasih sudah menemani mereka, Adit, kata Alina tulus. Selalu, jawab Aditya. Tatapannya hangat. Mereka telah melewati banyak hal, termasuk menutup buku masa lalu sepenuhnya. 6 bulan lalu, Alina tanpa sengaja melihatnya. Dia dan Aditya sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah acara gala dinner. Mobil mewah mereka berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bensin. Saat itulah Alina melihatnya.
Seorang pria kurus dengan seragam pom bensin yang kotor sedang menyeka kaca mobil di jalur sebelah. Pria itu bergerak lesu, wajahnya kusam, dan tatapannya kosong. Jantung Alina berhenti sesaat. Itu Ryan. Pria yang dulu begitu angkuh, yang menghabiskan uang untuk pomade mahal dan parfum impor, kini berbau bensin dan keringat. Seolah merasakan ada yang memperhatikan, Ryan menoleh. Mata mereka bertemu sepersekian detik. Mata Ryan melebar. Dia melihat Alina. Dia melihat gaun malamnya yang berkilauan, pria tampan berjas di sampingnya, dan mobil mewah yang dinaikinya. Dunia yang seharusnya menjadi miliknya. Ryan menjatuhkan alat pembersih kaca itu. Dia membeku, diliputi rasa malu yang luar biasa, penyesalan yang terlambat, dan kenyataan pahit akan nasibnya. Alina hanya menatapnya. Tidak ada benci. Tidak ada amarah. Tidak ada kepuasan. Yang ada hanya kehampaan. Dia seperti melihat orang asing. "Lin, ada apa?" tanya Aditya, menyentuh tangannya. Alina tersentak, lalu tersenyum pada Aditya. "Nggak ada apa-apa, sayang." "Cuma?" Dia berhenti. "Cuma lihat sesuatu." "Yuk, jalan." Dia tidak menoleh ke belakang lagi. Dia meninggalkan Ryan di SPBU itu, sama seperti Ryan meninggalkan dia dan anak-anaknya malam itu. Bedanya, Ryan meninggalkannya untuk kehancuran, sementara Alina meninggalkannya untuk masa depannya. Kini, di tamannya yang asri, Alina menatap Aditya yang sedang membantu Tita membaca buku. "Adit," panggil Alina pelan. Aditya menoleh, tersenyum. "Ya, aku siap," kata Alina. Aditya mengernyit. "Siap untuk apa?" "Untuk mulai lagi. Untuk masa depan. Denganmu." Senyum Aditya melebar. Dia tahu persis apa arti kata-kata itu. Dia telah sabar menunggu selama 2 tahun. Dia berjalan ke arah Alina, berlutut dengan satu kaki di depan kursinya. Tita dan Seno memperhatikan dengan bingung. Dia tidak mengeluarkan cincin. Cincin sudah ada di jarinya sejak minggu lalu. Ini adalah sesuatu yang lain. "Kalau begitu," kata Aditya, suaranya lembut. "Tita, Seno, boleh Om Adit jadi ayah kalian?" Tita memekik senang. "Boleh, boleh. Jadi nanti Om Adit tinggal di sini selamanya?" Aditya tertawa. "Iya, sayang. Om akan tinggal di sini selamanya." Alina tertawa di antara air matanya yang bahagia. Dia memeluk kedua anaknya dan Aditya. Ini adalah keluarganya. Ini adalah dunianya. Dia tidak lagi berbau sabun cuci dan minyak goreng. Dia tidak juga harus berbau parfum mewah setiap saat. Hari ini, Alina beraroma teh jasmin, rumput yang baru dipotong, tawa anak-anaknya, dan cinta yang tulus. Dan itu adalah aroma kebahagiaan yang paling sempurna. 5 tahun telah berlalu sejak palu perceraian itu diketuk. Di sebuah teras belakang yang menghadap ke taman yang rimbun, Alina tertawa. Tawanya lepas, renyah, dan menular. Aditya, suaminya, baru saja menceritakan lelucon garing yang entah kenapa terdengar lucu dari mulutnya. Di atas rumput, Tita, kini seorang gadis kecil berusia 8 tahun yang cerdas, sedang mengajari Seno, 5 tahun, cara melempar frisbee. Di jari manis Alina, sebuah cincin berlian yang berbeda kini bersanding dengan cincin pernikahannya yang baru. Pagi itu adalah hari jadi pernikahan Alina dan Aditya yang ketiga. "Bunda, Ayah Adit, lihat," teriak Seno, berhasil melempar frisbee itu beberapa meter. "Hebat, jagoan Ayah," seru Aditya, bertepuk tangan. Istilah ayah telah menjadi hal yang alami. Aditya tidak pernah memintanya, tetapi Tita yang memulainya, dan Seno mengikutinya. Bagi mereka, Aditya adalah ayah mereka. Alina, kini seorang senior vice president, telah menemukan ritme yang sempurna. Dia adalah seorang pemimpin yang disegani di kantor, dan seorang ibu yang hadir sepenuhnya di rumah. Dia telah membuktikan bahwa dia tidak perlu memilih. Dia bisa memiliki keduanya. "Aku masih tidak percaya," bisik Alina, menyandarkan kepalanya di bahu Aditya. "Tidak percaya apa?" tanya Adit, merangkulnya. "Semua ini, kadang, aku masih teringat dulu." "Dulu adalah pelajaran, sayang. Bukan penjara,"
jawab Aditya lembut. Ingatan itu memang masih ada. Bukan lagi sebagai luka, tapi sebagai pengingat samar, seperti bekas luka yang telah lama sembuh. Di seberang kota, pada jam yang sama, shift malam berakhir. Seorang pria kurus berwajah kuyu, yang tampak jauh lebih tua dari usianya, menyerahkan rompi seragam SPBU-nya kepada petugas berikutnya. Dia menghitung beberapa lembar uang lecek di tangannya. Cukup untuk membeli sebungkus nasi dan rokok. Itu Rian. Dia berjalan keluar dari SPBU, menyipitkan mata ke arah matahari pagi. Saat dia menunggu angkot di pinggir jalan, sebuah bus kota besar lewat. Seluruh sisi bus itu tertutup iklan. Wajah seorang wanita cantik dan berwibawa tersenyum dari iklan itu. Wajah Alina. Itu adalah iklan terbaru dari kampanye branding Handoko Group dengan slogan, membangun masa depan, memberdayakan wanita. Rian membuang muka, seolah iklan itu membakarnya. Dia tidak lagi merasakan obsesi atau amarah. Hanya rasa hampa yang dingin dan penyesalan yang sudah basi. Dia mendengar dari obrolan pelanggan bahwa Alina telah menikah lagi dengan salah satu petinggi di perusahaannya. Dia mendengar mereka memiliki kehidupan yang sempurna. Dia tahu, dia tidak akan pernah bisa menyentuh dunia itu lagi. Dia hanyalah hantu dari masa lalunya yang ditakdirkan untuk menghirup bau bensin selamanya. Adapun Bella, namanya telah lenyap ditelan waktu. Desas-desus terakhir yang didengar Rian, dia kembali ke kampungnya, dinikahkan paksa dengan pria yang tidak ia kenal. Nasibnya tidak lagi relevan. Kembali ke taman yang asri itu. Aditya masuk ke dalam rumah dan kembali membawa secangkir kopi hitam untuknya dan segelas latte hangat untuk Alina. Terima kasih, kata Alina, menerima cangkir itu. Dia menghirup aromanya. Wangi kopi yang pekat, bercampur dengan aroma rumput yang baru dipotong dan wangi sabun mandi anak-anaknya. Wangi apa, Bun? Tanya Tita, yang kini menghampirinya untuk memeluknya. Alina tersenyum, mencium puncak kepala Tita. Wangi kebahagiaan, sayang. Dia telah melalui perjalanan panjang. Dari wanita yang dihina karena bau sabun cuci dan minyak goreng, aroma pengorbanan yang disia-siakan, kini ia dikelilingi oleh aroma yang abadi. Aroma cinta yang tulus, tawa anak-anak yang riang, dan rasa hormat yang ia perjuangkan sendiri. Dan di antara semua aroma itu, yang paling ia hargai adalah aroma kedamaian.